Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misbahul Subahi, dosen program studi S1 Kesehatan Lingkungan Stikes Widagama Wisada Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT di bidang pengajaran. Di program studi S1 Kesehatan Lingkungan Stikes Widagama Wisada Malang, pada semester ganjil, saya mengampu beberapa mata kuliah di antaranya pencemaran air, epidemiologi kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum, kesehatan lingkungan transportasi, pariwisata, dan matra. Sedangkan pada semester genap, saya mengajar beberapa mata kuliah juga, antara lain entomologi, etika profesi kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih, dan pengendalian vektor. Pada saat ini, saya mengampu mata kuliah pencemaran air dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, saya akan menyampaikan materi pengantar pencemaran air. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada mata kuliah pencemaran air, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah pencemaran air ini. Mata kuliah pencemaran air ini membahas tentang diantaranya pengertian pencemaran air, jenis polutan air, penyebab pencemaran air atau sumber-sumber pencemaran air, dampak bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar, standar mutu air, metode pemantauan dan pengendalian pencemaran air, serta teknologi relevan dalam pengelolaan air bersih. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah pencemaran air ini harapannya mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang secara komprehensif tentang pencemaran air serta mampu berkontribusi dalam melestarikan kualitas air dan lingkungan. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah ini maupun pada mata kuliah yang lainnya adalah 1. Kuliah, 2. Responsi, 3. Tutorial atau klasikal, dan yang terakhir, kita melakukan kegiatan praktikum laboratorium. Metode pembelajaran yang saya lakukan diantaranya metode Small Group Discussion, Problem Based Learning atau PBL, Discovery Learning Rule, Role Play and Simulation, dan demonstrasi. Dalam sistem penilaian, mahasiswa akan dilakukan penilaian diantaranya dari hasil evaluasi tengah semester atau UTS, evaluasi akhir semester atau UAS, penugasan atau kuis, serta praktikum, kehadiran, dan soft skill. Setelah menjabarkan deskripsi mata kuliah pencemaran air, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu metode DEI. Apa itu DEI? D adalah delivery, bagaimana saya akan menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara online maupun offline. I, interaction, bagaimana dan kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu saat pembelajaran maupun praktikum, baik itu online maupun offline. A. Assessment, bagaimana dan cara melakukan penilaian kepada mahasiswa melalui evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, penugasan, praktikum, dan soft skill. Oke, ini beberapa hasil karya yang saya hasilkan selama 3 tahun terakhir ini terkait dengan mata kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa tentang manajemen sumber daya kesehatan, pengendalian vektor, sanitasi tempat-tempat umum. Kebetulan ini disusun dengan dosen kesehatan lingkungan se-Indonesia. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas. Mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah pencemaran air dengan topik pengantar pencemaran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kita ketemu lagi ya di semester 3 ya, di mata kuliah pencemaran air. Mungkin sebelumnya ketua kelasnya siapa hari ini? Billy. Oke, silakan dipimpin Billy untuk berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya untuk pertemuan hari ini. Langgar, Wanda, Naomi, Buddha, oke, Tamara,
Desmond? Izin, oke. Ronaldo? Baik, semester ini kita di mata kuliah pencemaran air ya. Seperti yang lalu ya, di mata kuliah ini kita ada kontrak perkuliahan ya, 7 kali pertemuan, nanti kita lanjut UTS, 7 kali pertemuan kita ada UAS. Nah, ini ada beberapa materi ya, yaitu ini kita akan membahas pengantar pencemaran air. Pertemuan berikutnya nanti akan bahas tentang kualitas secara fisik, ya, mikrobiologi, radioaktif, ya. Terus ini juga ada praktek, ya. Praktek ini nanti ke mata kuliah ya, beda dengan waktu EHL ya. Kalau EHL kan lebih detail, lebih lama, analisisnya juga ditekankan, ya. Lalu di praktek mata kuliah akan lebih simpel ya pelaksanaannya karena keterbatasan waktu juga. Dilanjutkan juga nanti akan kajian-kajian ya terkait dengan pencemaran air ya di Sungai Kota Malang. Kebetulan ada penelitian yang kita lakukan ya bersama mahasiswa ya di beberapa tahun ini. Ada rencana tindak lanjut ya. Jadi harapannya tidak hanya membahas masalah ya. Semua orang saya yakin bisa ya bahas masalah ya. Di samping bahas masalah juga bikin masalah mungkin ya Naomi ya. Itu nanti setelah UTS kita rencanakan presentasi ya seperti di mata kuliah yang lalu ya, akan saya bagi ya untuk pembagian kelompoknya ya, materinya apa saja setelah ujian dalam semester nanti ya. Oke, untuk penilaian juga sama ya, ada penilaian di tugas, ada UTS, UAS ya. Sebenarnya untuk pencemaran air sendiri ya, dulu tuh kita masih pakai kurikulum lama ya, itu mata kuliahnya pencemaran lingkungan ya. Dengan berjalannya waktu, namanya ilmu berkembang ya secara materi ya, teori, konsep dan teknologi. Teknologi ini yang sangat penting ya. Di dunia kesehatan lingkungan itu kan kita menggunakan 2 teknologi ya, teknologi pemeriksaan sama teknologi intervensi. Ya nanti di pencemaran air pun juga sama ya, kita akan membahas seperti itu ya. Nah, salah satunya nanti kita pengertian, karakteristik ya. Ya, lanjut. Oke. Saya yakin kalau kita bicara pencemaran air, mahasiswa sudah tahu ya. Contoh di daerahnya masing-masing apa contohnya untuk pencemaran air? Sungai ya. Terus ada lagi? Kira-kira pelakunya siapa itu? Manusia ya. Apa hanya manusia saja? Hewan ya. Yang pasti makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan ada 3, manusia, hewan binatang, sama tumbuhan. Tapi kayaknya lebih manusia sama hewan binatang ya. Nah, tapi kalau hewan binatang mungkin bisa dimaklumi ya. Mereka kan nggak punya otak ya. Apa pernah mereka kebelet gitu ya? Sik tak ke kamar. Enggak ya, angger langsung ya, di mana dia berada langsung bisa ya, seperti itu. Oke, jadi ya untuk definisi pencemaran air, ini ada beberapa istilah ya. Nanti bisa dicek di peraturannya, ada peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2021 ya. Jadi kita emang nggak bikin ini ya definisi sendiri ya, tapi definisi itu sudah disepakati ya. Peraturan itu kan hasil kesepakatan bersama ya, sama halnya dengan hasil penelitian ya, hasil penemuan menjadi sebuah fakta ya, sebuah hasil ya. Oke, ini ada beberapa pengertian juga ya, bisa dipahami nanti. Karakteristik ya, karakteristik pencemaran air pada prinsipnya sama ya dengan pencemaran yang lainnya, entah itu pencemaran udara, pencemaran tanah ya. Yang nggak masuk itu satu, pencemaran nama baik ya. Kalau pencemaran nama baik mungkin nggak ada ya. Jadi parameternya itu apa? Dari mulai fisik, kimia, mikrobiologi sama radioaktif ya. Cuma kalau dari beberapa tahun ini ya saya mengamati yang kurang itu malah di radioaktif. Ya padahal peluangnya besar ya. Ya, kalau radioaktif sebenarnya juga di udara malah lebih kompleks lagi ya. Penggunaan apa? Teknologi. Ya, teknologi apa?
HP, ya, laptop. Tapi sekarang segala sesuatunya kan ya menggunakan ya yang nggak kelihatan gitu ya. Itu kan juga radioaktifnya ada. Ya, cuma kalau di airnya seperti apa? Nah, airnya juga ada sebenarnya. Lebih ke limbahnya ya. Jadi barang-barang teknologi yang nggak dipakai, ya entah itu nanti larinya ke padat sampah atau ke selokan ya, air, pencemaran air juga. Oke, lanjut. Oke, ini ada beberapa hasil penelitian ya yang sudah kita lakukan ya, baik itu oleh independen dosen, mahasiswa atau kolaborasi dengan mahasiswa ya di beberapa titik ya, baik itu di Kota Malang sendiri maupun Malang Raya ya. Jadi Malang Raya ini setidaknya kita sudah ada peta ya. Nanti nyambungnya di mata kuliah epidemiologi ya. Epidemiologi kesehatan lingkungan. Itu salah satu kajiannya juga masalah ini ya, epidemiologi pencemaran air ya. Atau lebih tepatnya tentang akses sanitasi ya, akses air ya. Yang sekarang menjadi fokus oleh teman-teman di Puskesmas ya untuk menangani STBM ya, program sanitasi total berbasis masyarakat ya. Dan hasil penelitian ini endingnya emang faktor yang sangat menentukan ya dalam arti terjadinya pencemaran ini memang ya perilaku masyarakat ya, masyarakatnya, orangnya ya. Jadi semuanya memang bersumber orangnya, manusianya. Kalau nggak ada manusianya nggak ada masalah mungkin ya. Tapi kan kita mengharapkan ada manusia baru ya dari hasil pasangan itu ya. Itu ya. Ya nyambung ya perkara itu ya. Itu dan dulu pernah kita ada ya gerakan bersih-bersih sungai ya, kolaborasi dengan teman-teman media. Jadi semuanya bersinergi ya. Mahasiswa kita ajak juga ya. Kita diminta ngirim satu kompi ya kayak tentara gitu ya. Sekarang kan lagi rame-ramenya seperti itu ya. Itu kita ada pembagian ya. Semua titik oleh pemerintah kota ya. Dalam hal ini dikoordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Saya masih ingat itu dekat daerah ini ya, sanitarian ter ya, daerah Galunggung ya. Mahasiswa kita minta untuk membawa peralatan ya, dan lumayan banyak yang kita dapatkan ya. Berapa kalau dibuat apa itu dobong-dobong gitu ya, sekitar 3 sampai 5 itu ya. Nah, tapi memang didampingi oleh teman-teman dari DLH ya, karena kan agak bahaya ya. Ada itu yang nggak pakai sepatu bot ya nyemplung, apa yang terjadi? Ya kena ya kakinya gitu ya. Nah, makanya kan harus hati-hati ya, meskipun kita jadi relawan gitu ya, tetap keselamatan diri utama ya. Itu gerakan itu. Tapi dengan berjalannya waktu saya berpikir gitu ya, kalau setiap tahun teman-teman ya media, Pemkot ya, terus perguruan tinggi berkolaborasi ya, itu kan semua perguruan tinggi dilibatkan ya, tidak hanya PTN, negeri semua perguruan ya. Karena waktu itu emang wali kota sangat ini ya memainkan sekali ya, di mana Kota Malang ini kota pendidikan ya, seperti itu ya. Dan beberapa penelitian yang terakhir masalah kualitas ya, yang seringnya ya masalah kualitas air ya di parameter fisik, kimia, mikrobiologi ya. Kalau mikrobiologi biasanya peruntukannya kalau untuk minum ya, radioaktif ini yang jarang ya, radioaktif ini jarang. Makanya mahasiswa juga sering saya tantang gitu, nggak mau penelitian tentang radioaktif gitu ya. Mumpung ada Bu Ike kan nanti ngajar di radiasi lingkungan ya. Nah, itu nanti kita bisa kolaborasi. Ya. Dan kita dosen memang sudah dibagi masing-masing ya untuk kepakarannya ya. Jadi memang ada beberapa kajian itu nggak bisa hanya sendirian ya, harus kolaborasi dengan pakar yang lainnya ya. Mamanya kayak saya dengan Bu Ike gitu ya, apa di radiasinya, dengan Bu Septi seperti apa gitu ya. Ini sangat penting sekali ya, karena sungai ini adalah sumber kehidupan nih ya. Kota Malang itu nggak ada loh ya, nggak ada sumbernya loh ya. Kota Malang sendiri ya. Ya, kita lebih banyak minta bantuan kabupaten. Ya, tahun berapa itu sempat rame ya. Kabupaten mau menaikkan gitu ya, tarif gitu ya. Nah, Kota Malang mencak-mencak ya, akhirnya terjadi negosiasi ya, masalah harga. Karena itu kan sangat sensitif sekali ya masalah tarif gitu ya. Ya boro-boro air ya, listrik aja mau naik aja udah sangat mempengaruhi harga-harga pokok lainnya gitu ya. Itu jadi sangat penting sekali terkait dengan ketersediaan air ini ya. Ada beberapa titik
di Kota Malang itu sungainya ya yang sempat menjadi masalah, termasuk di daerah kita sendiri. Ya, itu yang daerah sungai dekatnya patung pesawat tuh. Ya, berapa kali itu? Itu terhitung saya dari mulai 2010 ada 3 kali itu ya. Ambrol pelensengannya gitu. Padahal di situ juga ada tandon PDAM. Ya, yang dari perempatan itu kan ada PDAM ya, Mojolangu. Nah, itu kan sangat penting sekali ya kalau sampai terjadi sumbatan atau sampai terjadi itu akan mempengaruhi kualitas air yang ada di PDAM. Oke, sebagai tenaga sanitarian ya, sesuai dengan kewenangan kita ya. Kita bukan kayak teman-teman nakes yang lainnya ya, kayak kuratif ya, tapi lebih banyak ke promotif sama preventif ya. Di dalam pencemaran air ya, tindakan preventif yang bisa kita lakukan banyak sebenarnya ya. Baik itu di lingkungan kita sendiri maupun di lingkungan luar. Ya. Tapi kita harus belajarnya memang harus dari diri kita sendiri ya. Apa contohnya? Ya, perilaku kehidupan sehari-hari PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi kalau mandi ya, mandi cuci kakusnya ya bisa seefisien mungkin gitu ya, tidak boros ya, mentang-mentang daerahnya melimpah ya sumber airnya, terus penggunaannya berlebihan. Itu kan akhirnya juga memproduksi ya limbah air ya, jadinya kan limbah cair nanti. Ya meskipun nanti pun akan lari ke saluran pembuangan air limbah ke sungai, ujung-ujungnya nanti kumpul ke laut. Tapi ya itu tadi, selama kita bisa kenapa tidak gitu ya. Jadi memang harus diawali dari diri kita sendiri ya, diawali dari kita sendiri. Ini ada beberapa yang bisa kita lakukan ya, sebenarnya banyak hal dan tidak harus terpaku apa yang tertuliskan di sini ya, disesuaikan dengan situasi kondisi kita masing-masing ya, kan saya rasa juga akan berbeda ya antara daerah ya daratan ya pesisir ya. Itu kalau di pesisir kan agak susah itu ya. Ya kalau saya lihat itu ya, ini kan mau liburan habis ini iya kan, habis liburan salah satu tempat wisata pantai kan, pantai itu mesti ya laut meskipun asin ya, tapi ya jangan ditambahi ya. Jangan ditambahi dengan buang sampah sembarangan gitu ya. Mentang-mentang nggak apa-apa Pak, barangnya kecil nanti akan tertimbun dengan plastik, nggak bisa. Ya, itu nanti juga akan tertimbun ya, akan menjadi salah satu zat polutan gitu. Ya kalau bisa ya disimpan aja di saku. Ya saya kalau lagi jalan-jalan atau kemana gitu ya, nggak ada tempat sampah ya saya saku. Ya, di rumah, di tempat kerja, di tempat wisata, sama prinsip ya. Mudah kok ya, sebenarnya mampu sih mampu ya, masalahnya mau apa enggak gitu ya. Waduh Pak kotor Pak ya, sakunya nanti gitu ya, atau yang lainnya. Jadi mari kita jaga ya, tingkatkan kualitas air kita yang kita gunakan. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali, silakan mahasiswa. Saya Pak. Ya silakan. Izin bertanya Pak. Kan di tempatnya saya itu ada sungai Pak. Terus sungai itu kan ada mata air di mana orang-orang itu kan tempat ambil air untuk masak, untuk minum gitu Pak. Tapi masyarakat setempat itu dipakai untuk cuci. Gak cuman air yang mengalir aja, biasanya mereka juga pakai air yang dipakai mata air itu loh Pak. Dipakai untuk cuci gitu loh Pak. Terus bagaimana cara mengatasinya sementara air itu dibutuhkan untuk masak, dipakai untuk air minum gitu Pak. Oke. Jadi untuk kondisi seperti itu kan biasanya harus ada ini ya, pembangunan instalasinya dulu. Ya. Terlepas itu kondisi alami ya. Meskipun alami, secara manusiawi biasanya masyarakat ya, sebuah peradaban dia akan timbul sebuah kenyamanan atau tidak nyamanan ya, dan dia akan membaginya, akan membuat sedemikian rupa ya daripada kondisi penyediaan air ya dan penggunaannya, dan nanti sebagaimana limbahnya itu akan terbuang. Sebenarnya nanti di semester 4 ya kalian akan dapat mata kuliah yang namanya penyediaan air bersih. Jadi kita kalau air itu kan sebenarnya kan bicaranya kan dua, kualitas sama kuantitas. Kalau kualitas itu ranahnya pencemaran air, tapi kalau ke kuantitas jumlah air ketersediaan nanti di mata kuliah pencemaran air bersih.
dan ini saling berhubungan ya. Nah, makanya kalau ada masyarakat seperti itu ya mestinya ya terlepas faktor ini ya pengetahuan ya, mestinya masyarakat atau toko atau petugas kesehatan ya yang menjadi wilayah kerja mestinya juga melakukan pengawasan dan pembinaan ya. Ya mungkin kalau di awal-awal oke ya, ini akan sangat disayangkan kalau di situ ada toko masyarakat atau tenaga kesehatan yang abai. Ya itu kan menjadi sebuah dosa ya, tahu tapi dibiarkan ya. Meskipun mereka beralasan nggak ada biaya, dana untuk membangun infrastrukturnya, instalasinya ya. Ya kalau secara wilayah sih masuk PUPR ya, pekerjaan umum ya. Kalau kita kan nanti lebih banyaknya kan di Puskesmas ya atau dinas kesehatan. Ya kolaborasi bisa diusulkan ya, entah itu dari sektor ya atau entah dari program, biar nanti yang bicarakan lintas program, lintas sektor, seperti itu. Oke, ini kita kan tinggal di dekat ini ya, kos-kosan ya, ini kan kalian lebih banyak yang dari luar daerah ya dan ngekos ya. Iya, Pak. Dan kalau nggak salah juga mahasiswa itu ada yang apa ya, perilakunya nyucinya di laundry ya, nggak nyuci sendiri. Ya, jadi industri laundry ini kan juga masalah. Ya, masalah apa? Ya, pencemaran air, buangannya itu loh, saya lihat nggak ada itu yang diolah. Ya, padahal mereka sudah masuk badan usaha. Ya, entah itu perorangan, entah itu CV. Nah, kalau kalian sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan gimana nyikapinya? Baik, saya akan menjawab sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan. Dengan pendekatan ilmiah yang saya akan lakukan, yang pertama ada inspeksi visual dan pencatatan kondisi lingkungan sumber air seperti kayak pemeriksaan warna, kemudian bau, kekeruhan pada air tersebut. Kemudian yang kedua ada pengukuran parameter fisik dan kimia sederhana. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan mikrobiologis awal seperti uji MPN yang sudah kita lakukan pada praktikum kemarin, yang parameter mikrobiologis yang disebutkan oleh Bu Tiwi, atau measurable number untuk mendeteksi keberadaan bakteri pada air tersebut. Seperti itu, Pak. Kasih aplaus. Oke, baik, setelah yang kita bahas tadi ya, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan, mungkin Wardah bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pagi hari ini. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pencemaran air, itu pencemaran air merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan manusia, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya air. Sumber pencemar utama berasal dari aktivitas domestik, industri pertanian, dan limbah rumah tangga. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu ya untuk pengantar pencemaran air hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tolong PJMK bisa mengingatkan. Semoga bermanfaat. Untuk berikutnya nanti kalian ada penugasan ya terkait dengan penemuan pencari masalah pencemaran air ya di lingkungan sekitarnya masing-masing ya. Bisa nanti dibuka di akun LMS-nya masing-masing ya. Seperti itu ya. Saya akhiri untuk siang hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Demikian tadi cuplikan video pembelajaran mata kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa tentang pencemaran air. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.